Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wa mursalin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua umur panjang sehingga kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul pada hari ini bersama ibu-ibu majelis taklim dalam rangka Risalah Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Apalagi di tengah-tengah kita sudah hadir dai kondang dari Sulawesi Selatan, Al-Mukarram Ustadz Baso Irwansah SPDI MH. Beliau ini pengasuh pondok pesantren Nurul Ilmi Kabupaten Sidrap. Selamat datang Pak Ustadz. Selamat. Semoga di kota yang tercinta ini Pak Ustadz bisa betah Ya, amin, dan ilmunya insyaallah bisa bermanfaat buat kita semua. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah ya, apalagi ibu-ibu yang baru dengan wajah yang cantik-cantik, subhanallah. Untuk menambah keberkahan kita semua, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Sebelum masuk di materi, saya dengar tadi ada ibu-ibu yang jago berpantun. Mari. Jalan-jalan ketemu si Abah. Cakep. Si Abahnya lagi makan acar. Cakep. Bulan Ramadan penuh berkah. Semoga kita semua puasanya lancar. Amin. Mencari jamur di dalam jerami, makan daging nyangkut di gigi. Mari kita pererat silaturahmi, sambut Ramadan dengan berbagi. Insya Allah. Beli bakso di warung Bu Siti, pulangnya lewat rumah si Fatin, buat hati yang tersakiti. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, ternyata Pak Ustadz juga tidak mau kalah sama ibu-ibu, pintar berpantun. Baiklah ibu-ibu, saya Riana Tari akan memandu 30 menit ke depan Risalah Ramadan ini. Dan hari ini tema yang berjudul Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini merupakan waktu diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu melalui malaikat Jibril. Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan Bapak Ustadz Baso Irwansah SPDI MH untuk memberi penjelasan kepada kita semua. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang penuh barokah ini kita bisa berkumpul bermajelis ilmu dalam rangkaian acara Risalah Ramadan. Semoga kehadiran kita di sini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Puasanya lancar ya? Sudah ada bolongnya? Belum. Alhamdulillah. Insyaallah ibu-ibu sekalian, majelis ibu-ibu Majelis Ta'lim Radul Jannah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran ini diambil dari kata nazalah, artinya diturunkan. Jadi nuzul artinya diturunkan. Jadi itu adalah masdar. Ya, sehingga nuzul Quran artinya adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk dan bagi manusia, ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu nuzulul Quran dengan Ramadan ini tidak bisa kita pisahkan. Ya, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, kenapa bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sehingga para ulama kita menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an, yang bersentuhan dengan Al-Qur'an, maka itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makkah Al-Mukarramah itu dulunya hanya padang tandus, padang pasir. Ya, kemudian Allah turunkan Al-Qur'an di sana. Maka jadilah Makkah ini menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu hanya bulan biasa. Ya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya, maka bulan Ramadan otomatis menjadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diturunkan Al-Qur'an kepadanya, maka dia menjadi penghulu para nabi. Ya, orang-orang penghafal Al-Qur'an juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ulangi sini. Oleh karena itu Ibu sekalian, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati. Kemudian selanjutnya, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman? Karena pada hakikatnya Al-Quran ini adalah pedoman kita. Al-Quran ini adalah petunjuk kehidupan kita. Ya, salah satu tujuan hidup kita ingin bahagia, ya kan? Bahagia hidup dunia akhirat. Tentunya kita butuh peta. Ya, kita butuh petunjuk supaya kita tidak tersesat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, sebagai petunjuk bagi manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, jadi demikian sekelumit tentang nuzulul Quran. Insyaallah materi ini nanti akan kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Saya pikir ini saja sebagai tausiah pembuka dari saya. Kembali saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ibu-ibu risalah Ramadan pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan beliau dapat bermanfaat kita semua. Saya kasih sesi untuk pertanyaan. Mari ibu-ibu disilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ari Dewi Puspa Anggraini. Di sini saya ingin bertanya Pak Ustadz. Di dalam riwayat Sayyidatina Aisyah dikatakan bahwa akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Di sini saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus pertanyaannya ya. Ini ada riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya, ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi. Kemudian Sayyidatina Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Bahwa budi pekerti Nabi, akhlak Nabi itu senantiasa sesuai dengan Al-Quran. Jadi bisa dikatakan juga bahwa Nabi SAW itu adalah Al-Quran berjalan. Ya, karena segala perbuatan, sikap, tindakan Nabi itu senantiasa sesuai dengan koridor, dengan peraturan yang telah Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Ya, sehingga ini juga nanti menjadi ya pedoman bagi kita ya seluruh umat Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa mengkaji Al-Quran. Setelah kita kaji, kita realisasikan, kita praktekkan. Ya, sehingga insya Allah kita juga nantinya menjadi Al-Quran yang berjalan. Ya, saya pikir seperti itu, Bu. Ya. Masih ada waktu, ibu-ibu yang mau bertanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Herni. Mau bertanya ini Pak Ustadz. Ya. Mengapa mujizat Nabi Muhammad ada di Al-Quran? Ya, mengapa mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran? Ibu-ibu sekalian, semua Nabi dan Rasul itu dibarengi dengan mukjizat. Jadi mukjizat ini adalah kejadian yang luar biasa yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul. Ya, banyak kita dapatkan dalam riwayat bahwa para nabi-nabi terdahulu itu juga punya mukjizat. Seperti mukjizat Nabi Ibrahim itu tidak hangus dibakar api. Kemudian mukjizat Nabi Musa ini membelah lautan, mukjizat Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Termasuk Rasulullah SAW juga memiliki mukjizat. Dan salah satu mukjizat terbesar Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Menurut para ulama, ibu-ibu sekalian, kenapa Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Karena mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat yang sesuai dengan zaman saat itu. Ya, orang-orang Arab saat itu, ya orang-orang di Jazirah Arab itu adalah orang-orang yang sangat mahir bersyair. Ya, sangat mahir bersyair. Peradaban bahasanya itu sangat tinggi. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai tandingan. Ya. Jadi sebagai tandingan terhadap kekuatan mereka, kemahiran mereka untuk membuat syair. Ya, itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratim mim mithlih. Ya, Allah SWT mengatakan ketika kalian ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an, maka buatlah satu surah atau satu ayat saja semisal Al-Qur'an. Jadi ayat ini itu berisi tantangan kepada orang-orang kafir saat itu. Ya, karena orang-orang kafir ini tidak percaya terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, dia mengolok-ngolok Nabi, bahkan selalu ingin mencelakai Nabi. Ya, sehingga Allah SWT mengatakan, kalau kamu benar, merasa benar, silakan buat satu surah seperti Al-Quran. Dan sampai saat itu tidak ada yang bisa membuat. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Al-Quran ini menjadi mukjizat? Karena isi Al-Quran itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman.
Ya, 1400 tahun yang lalu sejak saat Al-Quran diturunkan sampai hari ini itu banyak fenomena-fenomena baru yang dihasilkan dari riset terhadap Al-Quran. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dan lain sebagainya itu diilhami dari Al-Quran. Dan banyak orang-orang ilmuwan non-muslim, non-muslim ini justru mengkaji Al-Quran. Itu luar biasanya. Jadi bukan saja ilmuwan muslim yang mengkaji Al-Quran, justru banyak juga ilmuwan non-muslim yang mengkaji Al-Quran dan ternyata dia menemukan fakta yang sangat mengejutkan dari Al-Quran. Ya, inilah yang menandakan bahwa mukjizat terbesar Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, karena selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Saya pikir seperti itu, Ibu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Masih ada waktu, mungkin ada yang masih mau bertanya. Disilakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasanah ingin bertanya Pak Ustadz, Ya. bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah hudan. Hudan ini petunjuk. Petunjuk artinya diikuti atau menjadi imam. Dan memang ya, sebagai umat Islam kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai sesuatu yang kita ikuti. Ya, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara al-Quran fasdadharahu fa halla halalahu wa harrama haramahu dakhala al-jannah wa syaffa'a fi ashri akhlihi allazi wajabat alaihi nar." Artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia menghafalnya dan dia mengamatinya, memperhatikannya, kemudian dia menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka dia akan masuk ke dalam surga dan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada keluarganya 10 orang yang telah ditentukan masuk neraka. Ya, artinya apa Bapak hadirin sekalian? Untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam, ya minimal ada 3 tahap. Yang pertama adalah qara'ah, artinya membaca. Jadi yang pertama kita harus bisa membaca Al-Quran. Ya, tidak mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak bisa baca. Ya, apalagi sekarang kan sudah banyak versi Al-Quran yang tulisan Arab tapi tulisan Indonesia bacanya. Ini semakin memudahkan kita. Ya, oleh karena itu, jadi yang pertama tadi adalah membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mampu mahir membacanya, kita naik ke tahap berikutnya, yaitu fasdadharahu, menghafalnya. Ya, kita hafal ya ayatnya, kemudian kita perhatikan kandungannya. Ya, tentu saja ini butuh pemahaman, ya. Makanya sering saya sampaikan, kalau membaca Al-Quran, baca juga terjemahannya, supaya kita mengerti. Kalau kita hanya membaca teks Arabnya saja, itu kan kita tidak paham, karena bahasa Arab ini kan bukan bahasa kita. Sehingga bagus kalau kita membaca Al-Quran juga sesekali kita membaca terjemahannya, ya, supaya kita paham. Ya, setelah kita paham, ini tahap yang paling tinggi. Yang terakhir adalah fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu. Ya, menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan yang diharamkan Al-Quran. Maksudnya apa? Kita aplikasikan, kita praktekkan, ya. Nah, kita realisasikan. Setelah kita baca, kemudian kita hafal, kita renungi kandungannya, ya, kemudian terakhir adalah kita amalkan. Ya, begitulah tahap-tahapnya.
dan tidak bisa langsung diamalkan sebelum kita bisa membaca. Ya, oleh karena itu saya selalu tekankan kepada ibu-ibu majelis taklim untuk senantiasa ini adakan kajian-kajian Al-Quran. Ya, bukan saja mengkaji tapi juga memanggil ya anak-anaknya. Ya, diajarkan Al-Quran. Alhamdulillah kita bersyukur karena di daerah-daerah kita sudah banyak berdiri TPA-TPA. Ya, itu adalah langkah awal untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam di dalam kehidupan kita. Ya, saya pikir jawabannya seperti itu, Ibu. Ya. Kalau masih ada yang bertanya, saya kasih waktu untuk satu pertanyaan lagi. Ibu-ibu, disilakan. Kalau masih ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Perkenalkan nama saya Ibu Misri Gani. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah wanita yang sedang haid bisa membaca Al-Quran Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini lebih ke aspek fikih ya. Kalau tadi yang lain ini aspek-aspek akhlak, adab. Ini pertanyaan keempat ini saya pikir lebih ke aspek fikih. Sebelum saya bahas ke aspek fikih, itu kita harus paham dulu bahwa dalam kajian ilmu fikih itu kita akan dihadapkan pada berbagai macam pandangan. Ya, jadi kita tidak hanya stagnan satu pendapat, tapi banyak pendapat. Disitulah dinamikanya kalau fikih, Bu ya. Jadi kalau kita bertanya fikih, menurut ulama A beda, menurut ulama B juga beda. Menurut sebagian ulama, wanita yang sedang halangan atau haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau niatnya membaca Al-Quran. Kalau niatnya membaca Al-Quran itu tidak boleh. Tapi kalau berniat untuk zikir, ya dia berzikir menggunakan ayat Al-Quran, itu menurut ulama boleh. Ya, jadi bukan membacanya, tapi menjadikan ayat Al-Quran sebagai zikir. Ya, itu menurut ulama boleh. Kemudian pendapat yang lain mengatakan boleh membaca Al-Quran dengan syarat. Satu, tidak menyentuh mushafnya. Ya, tidak menyentuh mushafnya. Kemudian yang kedua, dalam hati. Ya, jadi cukup di dalam hati saja membaca. Ya, dan ini terkhusus juga bagi para wanita penghafal Quran. Itu kan kalau penghafal Al-Quran itu kan harus murajaah setiap hari itu. Ya, waktu 1 minggu itu masa haid itu kalau dia tidak murajaah, dia tidak mengulang-ulang hafalan, itu bisa saja hilang hafalannya. Makanya ulama mengatakan boleh. Ya, boleh wanita haid itu murajaah bacaan Al-Qur'annya, boleh. Tapi tadi dengan syarat tidak menyentuh mushafnya. Ya, atau ada juga pendapat yang lain. Boleh menyentuh mushafnya, tapi mushaf itu adalah mushaf yang dicampuri dengan terjemahan atau tafsir. Itu kan bukan Al-Quran semua isinya. Itu kan ada tulisan Indonesianya. Katanya kalau mushaf asli yang Arab semua itu tidak boleh. Tapi kalau mushaf berupa tafsir, kan kalau dalam tafsir ini penjelasan ulama yang banyak. Nah, sehingga meskipun dia sedang haid, bahkan meskipun dia tanpa wudu boleh menyentuh mushaf. Ya, jadi seperti itu ibu-ibu sekalian. Ya, oleh karena itu hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Artinya dalam kondisi bagaimanapun kita, bahkan dalam kondisi sedang berhalangan, kita tetap bisa membaca Al-Quran. Apalagi kalau tidak berhalangan. Ya, ini sebagai motivasi bagi kita. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Ya, meskipun kita tidak puasa, boleh saja kita ya murajaah, ya juz-juz amma kita ulang, tidak apa-apa, dalam hati saja. Ya, sehingga di dalam hadis ini sebagai motivasi juga Rasulullah SAW mengatakan, man qara harfam min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca
satu huruf dalam Al-Quran, maka dibaginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan pahala satu kebaikan itu adalah 10. Jadi satu huruf 10 pahalanya. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 hurufnya, berarti 190 pahalanya. Itu di luar bulan Ramadan, Bu. Ya, keistimewaan bulan Ramadan itu karena setiap amal perbuatan itu dilipat gandakan pahalanya. Sampai berapa Ustaz? Sampai 70. Ya. Bahkan kalau amalan sunnah kita lakukan di dalam Ramadan, itu bagaikan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Ya, membaca satu huruf Al-Quran, ya pahalanya 10 dikali 70 berarti 700. Artinya satu huruf diganjar pahala 700. Apalagi kalau kita baca satu halaman, kita membaca satu juz, itu sangat luar biasa. Ya, jadi tentu saja ini menjadi motivasi, dorongan bagi kita untuk menghiasi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Ya, banyak kisah-kisah, riwayat-riwayat dari para ulama kita, bagaimana mereka ini melakukan pendekatan yang sangat serius terhadap Al-Quran, terkhusus dalam bulan Ramadan. Ya, seperti Imam Asy-Syafi'i, ibu-ibu sekalian. Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat itu, dia menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Artinya sehari semalam itu dia bisa hatam Al-Quran. Ya, kalau kita kan, ya kalau satu kali syukurlah. Bahkan biasa juga ada yang tidak tamat ini. Ya, ini bagaimana nih? Sudah berapa juz ini ya, bacaannya, Bu? Sudah banyak ya? Mudah-mudahan bisa hatam ya. Ya minimal satu kali lah. Kalau enggak bisa ya 3 kali, 1 kali saja. Ya, jadi satu hari 1 juz. Ya, itu target itu. 1 hari 1 juz. Ya, kalau kita mau naikkan dosisnya, ya bisa ya 1 hari ya 3 juz dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini butuh ya, kita harus ya membagi waktu kita. Meskipun ibu-ibu ini sibuk di dapur ya, mulai subuh itu sudah bangun, masa sahur ya. Ya, sempatkan untuk bisa membaca Al-Quran. Saya pikir seperti itu, Bu ya. Ya. Baiklah ibu-ibu, demikianlah risalah Ramadan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita sholawat bersama-sama. Salatullahi wa salam ala man Uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man Uhiyal Qur'an wa ahlil baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahlil baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi Hidawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Demikianlah tadi ibu-ibu risalah Ramadan pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan kita bisa amalkan bersama. Mohon Pak Ustadz untuk kesediaannya memimpin doa. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk berkahnya majelis kita pada kesempatan ini, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa.
doa orang-orang yang berpuasa ini diijabah oleh Allah sampai dia berbuka. Sehingga insya Allah mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana lana yakunu hidayatan fi hayatina ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu, sampai di sini perjumpaan kita. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata. Di hati ibu-ibu sekalian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan ibu-ibu Majelis Taklim Rodatul Jannah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup Majelis Taklim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.